Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Pak Ridwan selaku dosen pengampu mata kuliah Audit 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Zafir Simamora dengan NIM 23044 23044 dari kelas AKT 4C. Nah, di sini saya akan menjawab soal-soal UTS audit. Oke, langsung aja kita ke pertanyaannya. Nah, soal yang pertama itu sendiri, apa itu auditing menurut Anda dan kenapa Anda berpendapat seperti itu gitu. Nah, untuk audit sendiri menurut saya itu pemberian opini atas asersi oleh orang yang kompeten melalui evaluasi bukti gitu. Nah, kenapa sih saya menjawab atau berpendapat seperti itu gitu? Karena fokus daripada audit sendiri itu adalah pemberian opini, dan tujuan audit sendiri itu yaitu memberikan pendapat independen atas laporan keuangan atau asesi manajemen gitu. Dan hal ini tuh sesuai dengan ISA 200 yang menyatakan bahwa audit sendiri itu bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu yang kedua, sebutkan tahapan audit itu menurut ISA, dan menurut Anda tahapan manakah yang paling penting? Nah, menurut ISA tahapan audit ini ada 4 gitu. Nah, yang pertama itu penerimaan dan perencanaan audit. Nah, di sini di tahapan ini kita bakal menerima klien, kemudian juga memahami bisnis dan merencanakan prosedur audit. Kemudian tahapan yang selanjutnya yang kedua yaitu penilaian risiko, di mana kita mengidentifikasi risiko gitu, risiko material. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaan prosedur audit, di mana kita lakukan tes pengendalian dan substantif. Nah, terakhir yang keempat yaitu penyelesaian audit, di mana kita menyusun laporan dan memberikan opini. Nah, dari sini menurut sendiri yang paling penting itu yaitu tahap ketiga gitu, yaitu pelaksanaan prosedur audit. Kenapa pelaksanaan prosedur audit sendiri itu dianggap paling penting gitu? Nah, yang pertama, dalam tahapan tersebut kita fokus gitu pada pengumpulan audit, di mana di sini kita menentukan kualitas audit, karena auditor itu bakal menguji kebenaran laporan keuangan gitu melalui bukti-bukti gitu. Kemudian yang kedua itu jika prosedur audit ini gak dilaksanakan dengan rigor gitu, nah risiko kesalahan atau kecurangan fraud itu yang tidak terdeteksi itu bakal meningkat seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ketiga, nomor 3 gitu. Produk terpenting dari audit sendiri itu kan laporan audit gitu. Jadi sini jelaskan laporan audit. Kemudian laporan audit ini, laporan keuangan itu diatur di mana dan serta harus berisi apa gitu. Nah, laporan audit sendiri itu merupakan dokumen formal gitu yang berisi pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan suatu entitas. Itu untuk definisi atau apa sih itu laporan audit. Kemudian untuk laporan audit sendiri itu diatur dalam ISA 700. Kemudian untuk isi dari laporan audit sendiri itu yang pertama itu ada judul dan alamat auditor. Kemudian yang kedua itu ada opini auditor, baik qualified, disclaimer, adverse gitu. Kemudian dasar opini gitu, standar audit yang digunakan.
Kemudian ada tanggung jawab manajemen dan auditor. Dan yang terakhir ada tanggal dan tanda tangan auditor. Itu untuk soal nomor 3. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kita pertanyaan 6 gitu. Jika terjadi kejanggalan material pada nilai bahan baku dan persediaan, tetapi bukti audit tidak cukup gitu karena pembatasan hukum di Raja Ampat gitu. Nah, opini apakah yang akan diberikan gitu? Sebenarnya dari sini kita mengambil kata kunci gitu, dimana bukti audit itu tidak cukup gitu, sehingga dari sini kita bisa tahu opini yang bakal diberikan itu adalah disclaimer, nggak memberikan opini. Kenapa? Karena di sini ada pembatasan hukum gitu, dimana yang menyebabkan auditor sendiri itu nggak memperoleh gitu bukti-bukti yang memadai gitu. Dan dari dampak kejanggalan tadi gitu tersebut itu ya material terhadap laporan keuangan. Dan emang jika bukti tidak cukup dan material gitu dari sesuai dengan ISA gitu, auditor nggak dapat memberikan opini gitu. Jadi opini yang bakal diberikan itu sendiri adalah disclaimer, karena di situ kita ada keterbatasan gitu. Nah, kemudian soal selanjutnya soal 8, yaitu sebutkan prinsip kode etik itu dan kode etik apa yang sering dilanggar. Nah, yang pertama itu kode etik sendiri itu yang pertama integritas, kejujuran, kemudian objektivitas, kemudian kompetensi profesional, keahlian gitu. Dan yang keempat tuh kerahasiaan, dan yang terakhir itu ada perilaku profesional, dimana kita menjaga reputasi profesi. Jadi ada 5. Nah, kemudian untuk yang sering dilanggar auditor itu ada biasanya itu integritas dan objektivitas. Nah, contohnya itu biasanya dari auditor sendiri itu menerima suap gitu untuk mengubah opini. Seperti ada namanya kasus Enron dan Arthur Andersen gitu. Yang faktanya KP Andersen itu terbukti gitu menghancurkan bukti audit untuk melindungi kliennya. Seperti itu. Mungkin semua pertanyaan sudah terjawab. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.